Seorang karyawan PT KAI terduga teroris ditangkap Densus 88 anti teror di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat. Dalam penangkapan itu, petugas menemukan belasan senjata api dan amunisi. Densus 88 anti teror melakukan penggeledahan dan penangkapan satu terduga teroris di perumahan Pesona Anggrek Harapan Jaya, Bekasi Utara. Penangkapan dilakukan karena terduga terlibat dalam kelompok terorisme ISIS. Terduga pelaku diketahui bernama Danan Jaya Erbening. Ia diduga menjadi pendukung ISIS dan aktif melakukan propaganda di media sosial. Malam ini Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mendatangi lokasi penggerebekan terduga teroris. Pada penggerebekan tersebut, anggota Densus 88 anti teror menemukan 18 pucuk senjata api. Terduga sebagai anggota teroris, anggota teroris yang bisa kita lihat dari hasil-hasil penggeledahan dan penyitaan oleh teman-teman dari Densus bahwa itu ada senjata api laras panjang, ada senjata api juga laras pendek, ya, dan ada juga modifikasi dari senjata airsoft gun, air gun dirubah menjadi senjata api. Ini yang sangat berbahaya, ya. Dari hasil profiling kami, orang ini tertutup, tapi masih ada sosialisasinya dalam rapat-rapat. Ya. Dari hasil penyitaannya ditemukan senjata api dan betul-betul senjata api, bukan senjata mainan. Berapa jumlahnya, Pak? Masih dihitung. 18 campuran. 18 itu masih campuran, ada yang air gun yang dimodifikasi jadi senjata api, ada juga pabrikan juga ada. Sudah terindikasi Pak dari mana senjata apinya Pak? Ya nantilah, nanti biar dikembangkan oleh rekan-rekan. Selain senjata api ada itu Pak ya, buku-buku atau apa? Bendera itu, tadi. Bendera. Ya bendera. itu kalau saya lihat tadi ada bendera ISIS tuh. Pak ini pengembangan dari mana Pak? Itu biar Densus yang nanti Densus mungkin besok akan lebih detail menerangkan kepada masyarakat melalui Mabes Polri, ya. Pak ini berarti jaringan apa nih Pak? Nanti semuanya dari Densus saja. Tersangka sekarang di mana Pak? Tersangkanya di mana sekarang Pak? Sudah diamankan dan sudah dibawa oleh Densus. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 27 Kelurahan Harapan Jaya menyebutkan pria berusia 28 tahun yang ditangkap Densus 88 anti teror merupakan karyawan PT Kereta Api Indonesia. Sosok Danan Jaya Erbening dikenal tertutup, namun selalu aktif dalam rapat maupun kegiatan di lingkungan rumah. Ini orangnya, ya sama keluarganya aja. Berapa orang? Istri sama anak satu, kondisi sekarang dia lagi hamil. Sekarang sama mertuanya, ibu mertuanya. Hari-hari kerja sebagai apa? Kalau suaminya hari-hari kerja sebagai karyawan BUMN. Mas Dana. KAI Iya, Pak. Mas Dadanya. KAI Pak. KAI gitu. Gambir di situ Pak atau gimana Pak? Itu kurang saya, karena interaksi jarang, coba say hello aja sama dia. Udah lama Pak tinggal sini? 6 bulanan, Oh baru ya Pak? kurang lebih baru. Tahu Bapak sebelum di sini di mana Pak? Siapa? Oh, beliau, tahu Bapak? Lupa saya. Oh nggak tahu. Pengantin baru dia Pak. Udah punya satu sih. Sudah. Pak, berarti jarang sosialisasi atau gitu? Kalau keluarganya jarang. Kalau padanannya sering, cuma interaksi itu aja sekelebatan, mau berangkat kerja. Sering. Tapi kalau rapat RT apa datang dia. Datang. Wah, kita nggak nyangka. Polisi hingga kini belum membeberkan kronologi penangkapan dan masih melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk apakah betul terduga teroris adalah karyawan BUMN. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dan kini kita terhubung dengan Bapak Joni Martinus selaku Vice President Public Relation PT KAI. Pak Joni, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya, para pemirsa dimanapun berada. Pak Joni, benarkah tersangka ini merupakan karyawan dari PT KAI, Pak? Jika iya, ini sudah berapa tahun, Pak, sebenarnya? Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Memang bisa kami sampaikan bahwa yang bersangkutan adalah benar pegawai PT Kereta Api Indonesia. Dan yang bersangkutan ini berdinas di stasiun Jakarta Kota. Yang bersangkutan masuk kerja di kereta api itu
pada tahun 2016 ya. Jadi sekitar 7 tahun yang bersangkutan telah bekerja di PT Kereta Api Indonesia ini, Mbak. Seperti itu. Oke, sudah 7 tahun bekerja di KAI, posisinya sebagai apa Pak? Kalau tadi Bapak menyebutkan penugasan di Jakarta Kota, Pak. Ya, dalam kesehariannya yang bersangkutan ini melaksanakan tugas sebagai petugas langsir ya. Petugas langsir itu adalah petugas yang bertugas misalnya mempersiapkan rangkaian kereta api sebelum berangkat atau ketika lokomotif akan diperiksa di depo pemeriksaan, maka lokomotif itu akan dilepas dari rangkaian dan akan diantar ke depo. Itu merupakan tugas yang bersangkutan dalam rangka melepas rangkaian atau menyiapkan rangkaian dan menyusun rangkaian kereta api seperti itu. Baik, selama 7 tahun Dananjaya ini bekerja, Pak, apakah sudah terindikasi sebelumnya mungkin ada kegiatan tersangka ini di kantor, kegiatan yang mencurigakan, Pak? Ya, Mbak, kami sudah tadi melakukan wawancara atau mengambil keterangan dari tempat dia bekerja, bahwa yang bersangkutan ini dalam kesehariannya itu melaksanakan pekerjaan itu seperti layaknya pegawai biasa. Artinya dia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan dia tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif, misalnya tidak pernah mangkir, kemudian juga tidak pernah masuk tanpa keterangan. Artinya dia melaksanakan tugas itu sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh manajemen kepada dia. Kemudian juga dalam kesehariannya juga yang bersangkutan ini bergaul dengan sesama teman-temannya itu layaknya seperti pegawai biasa. Jadi dia bergaul, kadang-kadang ngobrol ya. Jadi tidak ada kelainan-kelainan yang menonjol pada keseharian dia saat melaksanakan tugas. Karena disebutkan pada informasi sebelumnya, Pak, bahwa Dananjaya ini orangnya katanya tertutup tapi selalu aktif di rapat. Sebenarnya interaksi di kantor ini seperti apa selama 7 tahun ini, Pak? Ya, dari info yang kami peroleh ya, bahwa selama beliau melaksanakan tugas itu di kantor itu tidak ada yang aneh, dan bergaul pun seperti biasa. Artinya dia cukup baik berinteraksi dengan sesama pegawai-pegawai lainnya, dengan teman-teman lainnya. Jadi dia tidak seperti menutup diri, itu tidak. Jadi dia melaksanakan tugas, kemudian berinteraksi itu sama seperti yang lainnya. Artinya dalam kondisi yang wajar gitu. Oke. Dalam informasi sebelumnya juga sempat disebutkan, Pak, bahwa Dananjaya ini melakukan propaganda di sosial media, Pak. Apakah ini mungkin sempat menjadi perhatian juga dari PT KAI? Ya, sejauh itu kita belum ini ya. Sebelumnya kita tidak begitu melihat media sosial yang bersangkutan, Mbak. Jadi kami lebih kepada bagaimana dia melaksanakan tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan itu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama ini itu yang bisa kita pantau seperti itu. Baik, terima kasih Vice Public Relation PT KAI, Bapak Joni Martinus sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama. Selamat malam dan selamat kembali bertugas, Pak.